hari Minggu. Apa kabar nih adik-adik yang ada di rumah? Nah, adik-adik di rumah pasti bersuka cita Kak Jelita. Pastinya dong Kak, selalu semangat. Ya, nah adik-adik kita mau tepuk semangat Kak Jelita. Iya nih Kak Nina, supaya adik-adik yang di rumah lebih semangat lagi ya kan mengikuti ibadah kita minggu ini. Yuk kita contohkan tepuk semangatnya dulu ya Kak Nina. Oke Kak Jelita. Ya. Tepuk semangat. Semangat. Sekarang kita mau tepuk semangat bareng adik-adik yang ada di rumah. Yuk adik-adik yang ada di rumah bangkit berdiri ya, bareng Kak Nina dan Kak Jelita. Kita mau tepuk semangat bareng-bareng. Tepuk semangat. Semangat. Oke. Nah. Kak Nina, kita mau mulai ibadah kita. Tapi adik-adik yang di rumah udah siap belum ya? Alkitabnya sudah rapi, sudah mandi. Pastinya sudah ya, Kak? Sudah Kak Jelita, sudah siap adik-adiknya. Ya udah, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau saat teduh sejenak ya. Ya, tema kita minggu ini apa ya Kak Nina? Kasih kepada Allah. Wah, kasih kepada Allah. Ibadah kita minggu ini 7 Maret 2021. Seperti biasa nih Kak, kegiatan kita apa aja? Nah, di sini ada aktivitas kelas, Yeay. kemudian kita mendengarkan firman Tuhan, kemudian ada yang spesial loh Kak Jelita. Yang spesial, Kak Nina ulang tahun? Enggak Kak Jelita. Oh, apa ya? Atau jubileum? Ya, ada jubileum Kak Jelita. Oh, tapi ada yang lebih spesial lagi gitu? Betul Kak Jelita. Oh, aku tahu. Kita akan mengadakan pareheon. Nah, berarti bulan Maret ini akan penuh dengan kegiatan pareheon sekolah minggu ya, Kak Iya Nina? betul Kak Jelita. Oke, Nah. berarti nanti kita ada spesial pembukaan pareheon nih adik-adik. Gitu. Nah, Kak Nina, kita mulai ibadah kita ya. Kita Iya. mau bernyanyi dari Kidung Pujian Sukacitaku. Yuk Kak Syera. Sukacitaku hanya oleh Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, ku bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Sukacitaku hanya dalam Tuhanku, ku rasakan di setiap waktu. Tiada yang lain, hanya oleh Tuhanku, damai di dalam hatiku. Bersyukur, bersyukur, betapa baiknya Yesusku. Bersyukur, bersyukur, tiada yang lain selain Yesusku. Adik-adik, hari ini kita akan
membaca firman Tuhan yang menjadi pembelajaran bagi kita dalam Minggu 7 Maret 2021. Yang tertulis dalam kitab Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50. Bagaimana adik-adik, Alkitabnya sudah tersedia? Oke, bagi yang sudah tersedia boleh dibuka. Yang belum tersedia silakan diambil dulu Alkitabnya, ya. Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50. Inang berharap semua sudah tersedia, Alkitabnya sudah tersedia. Baik, mari kita duduk rapi, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Amin. Mari kita membaca Markus 14 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-50. Inang Pendeta akan membaca di sini tentunya, dan adik-adik membaca di rumah masing-masing. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari mereka yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah. Dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, Inang Pendeta mau bertanya kepada adik-adik semua. Adik-adik pernah melihat secara langsung atau pernah melihat di televisi atau di YouTube atau di mana aja tentang penangkapan seseorang, ya? Penangkapan seseorang. Misalnya ditangkap oleh polisi gitu, ditangkap di rumahnya, atau ditangkap di jalan, atau ditangkap lagi di kantor, atau ditangkap lagi di mana dia berada. Ya, pasti ya, mungkin lebih banyak kita menyaksikan seseorang ditangkap itu di layar televisi, ya kan? Nah, sekarang Inang Pendeta mau bertanya lagi, kira-kira mengapa ya ada orang yang ditangkap polisi? Ya, mengapa ada orang yang ditangkap? Ya, nah pastinya mungkin karena seseorang itu telah melakukan kesalahan. Mungkin seseorang itu melakukan tindakan yang tidak baik. Mungkin seseorang itu melakukan kejahatan sehingga dia harus ditangkap lalu kemudian dihukum oleh karena kejahatannya, oleh karena kesalahannya. Contohnya ya, misalnya ada orang yang mencuri, ya kan? Lalu kemudian ditangkap polisi. Ada orang yang korupsi. Nah, ada orang yang korupsi, dilaporkan kemudian ditangkap oleh polisi. Setelah itu sebagai akibat dari perbuatannya yang jahat, yang tidak benar, maka dia dipenjara, ya kan? Nah, sekali lagi berarti seseorang itu ditangkap jika dia melakukan kesalahan. Nah, persoalannya dalam peristiwa Yesus ditangkap yang sudah kita baca saat ini,
diberitahukan tentang Yesus yang ditangkap. Ada serombongan orang, imam-imam kepala, lalu kemudian ahli-ahli Taurat, lalu kemudian tua-tua katanya, dikatakan tadi dalam firman yang kita baca itu, mereka datang beramai-ramai menangkap Yesus setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, khotbah kita minggu yang lalu, ya kan? Setelah Yesus selesai berdoa katanya, lalu datanglah beramai-ramai menangkap Yesus. Yesus ditangkap? Iya, firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu ditangkap. Lalu kenapa Yesus ditangkap? Ya, tadi kita bilang kalau ada orang ditangkap itu karena melakukan kejahatan. Lalu apakah Yesus berbuat jahat? Apakah Yesus berbuat kesalahan? Apakah Yesus berbuat dosa? Apa Yesus membunuh? Apa Yesus korupsi? Apa Yesus mencuri? Nah, Inang mau tiru iklan-iklan itu dulu. Tentu tidak. Nah, ya kan? Ya enggak lah. Yesus itu tidak pernah melakukan kesalahan. Yesus itu tidak pernah berbuat jahat, ya. Justru Yesus itu selalu melakukan kebaikan. Yang selalu berbuat jahat itu siapa? Kita. Yang selalu berbuat dosa itu siapa? Kita manusia yang selalu melakukannya. Tapi meski kita berdosa, meski kita melakukan kejahatan, Yesus itu selalu mengasihi kita, mengampuni kita dari dosa-dosa kita. Nah, sekali lagi, Yesus itu ditangkap bukan karena kesalahannya, tetapi karena kesalahan siapa? Karena kesalahan manusia. Yesus itu ditangkap karena apa? Karena ada kecemburuan. Ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala itu cemburu. Kenapa Yesus itu menjadi seseorang yang dielu-elukan? Mengapa Yesus itu menjadi seseorang yang lebih populer, lebih hebat dari mereka? Makanya mereka merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada Yesus. Jadi mereka bermaksud supaya Yesus itu dihukum saja. Jadi banyak hal yang mereka tuduhkan kepada Yesus sehingga Yesus itu katanya harus ditangkap. Nah, dan ternyata Yesus itu ditangkap. Yang pertama sekali apa tadi katanya? Ada tanda. Ada seseorang yang mengkhianati Yesus. Ada seseorang yang mau menjual Yesus kepada orang banyak itu, kepada orang yang membenci Yesus itu. Siapa itu murid Yesus yang berkhianat? Simon Petrus? Siapa? Iya, Yudas Iskariot, ya. Nah, Yudas Iskariot sudah kasih tanda. Nanti siapa yang kucium, itulah yang harus kalian tangkap. Nanti siapa yang ku rangkul, ku peluk, lalu kemudian ku cium, berarti itulah yang harus ditangkap. Itulah Yesus yang harus diadili, itulah Yesus yang harus dihukum. Ya, nah jadi demikian peristiwanya penangkapan Yesus, ya kan? Tapi kita lihat tadi membaca firman Tuhan, Yesus sudah ditangkap, tapi Yesus masih berbuat baik. Katanya satu tadi perkataan Yesus bilang, waduh, kenapa kalian datang berbondong-bondong seperti ini untuk menangkap aku? Padahal aku setiap hari itu ada di bait Allah mengajar. Ya kan? Kenapa baru sekarang? Kenapa harus begini caranya untuk menangkap aku? Sebenarnya kalau kita ikuti ya, sebenarnya kalau menangkap aku gampang aja. Aku ada di bait Allah setiap waktu gitu. Tapi memang sudah harus begitu terjadi. Ya memang harus seperti itu terjadi bahwa Yesus itu harus ditangkap. Lalu kemudian ada tanda yang diberikan oleh Yudas Iskariot. Lalu kemudian peristiwa apa yang terjadi dalam proses penangkapan Yesus? Ada seseorang yang menghunus pedangnya, lalu kemudian ada telinga yang patah. Kata Tuhan Yesus apa? Sarungkan pedangmu. Berarti tidak boleh melakukan kejahatan meskipun orang melakukan kejahatan kepada
kita. Nah, adik-adik semuanya, itu dia yang disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Lalu apa yang menjadi pembelajaran bagi kita? Yang pertama, jauhilah sifat atau karakter seperti Yudas Iskariot. Jangan sekali-kali mengkhianati Tuhan. Jangankan Tuhan, mengkhianati mama papa juga nggak boleh. Mengkhianati teman juga nggak boleh. Mengkhianati siapapun tidak boleh. Tetapi kita harus saling setia satu dengan yang lain, ya kan? Kalau Yudas mengkhianati Yesus dengan menjualnya kepada orang yang membenci Yesus. Nah, adik-adik, jangan sampai melakukan hal seperti itu. Jangan mengkhianati teman hanya oleh karena sepotong roti. Jangan mengkhianati teman oleh karena mainan atau apa saja di tengah-tengah kehidupan adik-adik. Nah, lalu kemudian yang kedua dikatakan bahwa bagaimana justru jangan meniru Yudas Iskariot, tetapi kita harus meneladani Yesus, ya kan? Jangan meniru Yudas Iskariot, tetapi justru harus meneladani Yesus yang penuh dengan kasih, ya kan? Nah, kalau orang yang meneladani Yesus yang penuh kasih itu pasti dalam hatinya tidak akan ada kebencian. Pasti dalam hatinya tidak akan ada niat-niat yang tidak baik. Pasti dalam hatinya tidak akan ada niat-niat yang jahat untuk mencelakakan seseorang, ya kan? Untuk membenci seseorang, mengajak teman untuk membenci seseorang, ya kan? Tidak akan ada niat-niat seperti itu. Nah, tetapi justru ketika kita meneladani kasih Yesus, justru kita bisa memaafkan, mengampuni orang yang berbuat salah kepada kita, yang berbuat kejahatan kepada kita. Sama seperti Yesus tadi, dia sudah dijahatin, ditangkap, tapi justru dia bilang ada muridnya yang memotong, ya, menghunus pedangnya sehingga telinga dari seseorang yang datang itu menjadi terpotong gitu. Tapi Yesus bilang, sarungkan pedangmu, lalu Yesus kemudian menempelkan telinganya sehingga terang, sempurna lagi telinganya, ya kan? Ini menunjukkan kasih Yesus bahwa jika ada yang melakukan kejahatan kepada kita, balaslah kejahatan itu dengan kebaikan. Nah, lalu kemudian yang ketiga, dari firman Tuhan hari ini kita diajarkan jangan pernah meninggalkan Yesus, ya. Jangan pernah meninggalkan Yesus dalam hidup kita ini. Jadi mulai dari kita kecil, mulai dari kita anak sekolah minggu, kita sudah diberikan pemahaman, diajarkan kepada kita bahwa Yesus itu adalah satu-satunya yang menjadi juru selamat bagi kita. Oleh karena itu, jangan pernah meninggalkan Yesus. Tetapi dalam keadaan apapun, baik suka, baik duka, ketika kita sakit, ketika kita sehat, ketika kita berhasil nanti, ketika kita gagal, ketika apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah percaya kepada Tuhan Yesus, tetaplah ikut Tuhan Yesus, jangan pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita ini. Sebab siapa yang meninggalkan Tuhan Yesus, maka dia tidak akan mendapatkan mahkota kehidupan. Tapi barang siapa yang setia mengikut Yesus, maka dia akan menerima mahkota kehidupan. Nah, adik-adik semuanya, itu dia 3 pembelajaran dari firman Tuhan untuk kita hari ini. Jangan berkhianat, meneladani kasih Yesus, jangan meninggalkan Yesus di dalam kehidupan kita ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman yang sudah kami dengarkan hari ini mengingatkan kami kembali akan peristiwa penangkapan Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dalam kehidupan kami.
Dan firman-Mu hari ini mengingatkan kami supaya kami tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya, yang selalu setia, yang selalu mau mengikut Yesus di dalam kehidupan kami ini. Biarlah kami tetap setia dari mulai kami kecil sampai nanti di akhir kehidupan kami, sehingga kami memperoleh mahkota kehidupan itu. Amin. Nah, adik-adik, untuk kita buat aktivitas kelas. Oke, hari ini aktivitas kelas kita membuat sebuah kartu nih, Kanina. Kartu doa kasih sayang. Nah, di kartu ini adik-adik nanti boleh tuliskan sebuah doa ya. Nah, doanya itu bisa berbentuk dengan kasih sayang kepada Allah, kepada sesama, kepada orang tua, kepada kakak guru sekolah minggu juga boleh ya, Kanina. Ada yang pendeta juga. Oh iya, betul sekali. Nah, nanti kartu ucapan doa kasih sayangnya, di alat-alatnya apa aja nih, Kanina? Ada kertas Rupalo warna merah, kemudian ada pita. Oke, kalau nggak ada kertas warna merah gimana ya, Kanina ya? Boleh pakai kertas HVS warna putih, kemudian adik-adik mewarnai pakai warna merah. Oke, jadi adik-adik jangan lupa nanti love-nya dituliskan di kertas warna merah ya. Kalau misalnya nggak ada warna merah, bisa di HVS putih terus diwarnai. Jangan lupa di dalamnya ditulis nih. Nih ada contohnya, dia judulnya doa, tolonglah saya untuk mentaati kehendak-Mu. Atau adik-adik bisa tuliskan dengan kata-kata yang seperti tadi ya, mengasihi orang tua, mengasihi kakak guru sekolah minggu, teman-teman, seperti itu. Dan jangan lupa di-share ya Kak, di-share di kelas masing-masing. Oh iya, ini kreativitasnya untuk kelas TKA sampai kelas 6. Jadi semua untuk semua kelas ya adik-adik. Demikianlah aktivitas kita hari ini. Selamat mengerjakan aktivitas ya adik-adik. Nah, tiba saatnya kita membaca ulang tahun buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Nah, yang ulang tahun dalam 1 minggu ada, yang pertama ada Nusantara Eliana Aritona. Yang kedua ada Charlie Nathan A. Nainggolan. Dan yang ketiga ada Lewis Deon Nainggolan. Ya, selamat berulang tahun kepada adik-adik kami, tadi Nusantara, Charlie, dan Lewis Deo ya. Kak Jelita, Kanina, Inang Pendeta, kakak-kakak guru sekolah minggu, dan semua kakak-kakak pengurus mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Ini hadiahnya ya untuk adik-adik yang berulang tahun, nanti boleh diambil ketika kita sudah ibadah di gereja ya. Nah sekarang Kanina kita mau nyanyikan lagu selamat ulang tahun ya buat adik-adik kita. Iya, yuk Kak Syera. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan yang pimpin langkahmu. Padamu Nusantara, padamu Charlie, padamu Lewis, selamat ulang tahun. Nah adik-adik, saatnya kita memasuki pembukaan Parheheon Anak Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu 2021.
Nah, untuk kegiatan di acara pembukaan Pareheon ini, yang pertama kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Mars Sekolah Minggu yang akan dipandu diwakilkan oleh anak-anak sekolah minggu. Hai teman-teman, hari ini kita akan memulai Pareheon kita. Walaupun sekarang ini masih dalam kondisi pandemi corona dan kita belum boleh berkumpul, kita tetap semangat. Hari ini kita akan menyanyikan Mars Sekolah Minggu. Teman-teman yang di rumah boleh mengikuti ya. Ayo Kak Syara. Selanjutnya, mari kita dengarkan kata sambutan dari Pendeta Sekolah Minggu, Inang Pendeta Rospita Sihombing, sekaligus membuka Pareheon Sekolah Minggu. Adik-adik semuanya yang ada di rumah, saat ini kita akan membuka kegiatan Pareheon Anak Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu di tahun 2021 ini. Tentunya berbeda sekali dari semua kegiatan-kegiatan Pareheon Anak Sekolah Minggu gereja kita yang kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena saat ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Tapi yang pasti dalam situasi sulit yang kita hadapi sekarang tidak akan menghalangi sukacita dan semangat kita untuk kegiatan Pareheon Anak Sekolah Minggu gereja kita. Meskipun semuanya kita lakukan secara online dari rumah kita masing-masing. Tapi Inang Pendeta berharap adik-adik sekolah minggu semuanya turut serta, bersukacita, berpartisipasi dalam semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan. Dan tentunya kami juga sangat mengharapkan partisipasi, dukungan dari mama dan papa buat adik-adik kami semuanya. Nah, adik-adik dan mama papa di rumah, kita akan membuka kegiatan Pareheon Anak Sekolah Minggu Gereja HKBP Pasar Minggu tahun 2021 ini di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saat ini adalah pemaparan rangkaian kegiatan Pareheon Sekolah Minggu Warta Pareheon 2021.
Pada tahun ini, Pareheon Sekolah Minggu mengangkat tema Aku Dipilih Untuk Berbuah yang diambil dari Yohanes 15 ayat 16. Sesuai dengan orientasi pelayanan HKBP tahun 2021, yaitu tahun pemberdayaan. Adapun rangkaian acara dalam Pareheon Sekolah Minggu tahun 2021 antara lain yang pertama, pembukaan Pareheon. Hari Minggu tanggal 7 Maret 2021 pukul 7 sampai 9, pembukaan Pareheon yang pertama bernyanyi Mars Sekolah Minggu oleh perwakilan ASN, sambutan dari pendeta Sekolah Minggu, dan pemaparan rangkaian kegiatan Pareheon Sekolah Minggu. Adapun lomba-lomba di Pareheon 2021, yang pertama, lomba bernyanyi keluarga. Tujuannya untuk mengembangkan bakat ASN dan keluarga dalam bernyanyi, di mana pelaksanaannya adalah online atau pengumpulan video. Dan untuk pendaftaran lomba diadakan mulai tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan 21 Maret 2021. Dan untuk batas pengumpulan video yaitu 21 Maret 2021. Dan untuk peserta lomba adalah seluruh anak-anak sekolah minggu beserta dengan keluarga. Untuk lagu dibagi menjadi dua, lagu wajib dan lagu pilihan. Untuk lagu wajib diambil dari buku ND Sekolah Minggu nomor 1, Marta Tahuak Manuki, dan lagu pilihan yaitu buku nyanyian HKBP nomor 743, Ya Tuhan Pimpinlah. Dan untuk lagu pilihan yang kedua, buku nyanyian HKBP nomor 769 dengan judul Kepada Allah Pengharapanku. Dan lagu pilihan ketiga, buku nyanyian HKBP nomor 749 dengan judul Jalan Hidup Tak Selalu. Dan lomba yang kedua adalah lomba tunjukkan talentamu dalam seni, yang mana tujuannya adalah untuk mengembangkan bakat atau talenta anak-anak sekolah minggu di dalam seni. Pelaksanaannya sama, yaitu pelaksanaan online atau pengumpulan video. Dan untuk pendaftaran lombanya dimulai tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan 21 Maret 2021. Dan untuk batas pengumpulannya yaitu pada tanggal 21 Maret 2021. Dan untuk peserta lomba yaitu adik-adik kelas TKA sampai dengan kelas 6 SD. Yang ketiga ada lomba baca indah Alkitab. Tujuannya yaitu untuk mengembangkan bakat anak sekolah minggu dalam membaca indah ayat Alkitab. Pelaksanaannya sama, yaitu secara online ataupun pengumpulan video, yang mana pendaftaran lombanya dimulai pada tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan 14 Maret 2021, dan untuk batas pengumpulan yaitu pada tanggal 14 Maret 2021. Dan untuk peserta lombanya yaitu adik-adik kelas TKB sampai dengan kelas 6 SD. Dan ayat Alkitab untuk lomba ini yaitu diambil dari Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Kemudian ada kegiatan pembangunan rohani. Yang pertama ada panggung boneka. Tujuannya untuk memberikan semangat bagi anak sekolah minggu dan motivasi di tengah pandemi melalui panggung boneka. Pelaksanaannya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 jam 3 sore sampai jam 4 sore. Temanya adalah tetap berkreasi di tengah pandemi. Pesertanya adalah kelas TKA sampai kelas 1-2. Kemudian yang kedua ada seminar. Tujuannya untuk memberikan semangat bagi anak sekolah minggu dan motivasi di tengah pandemi melalui seminar via Zoom. Pelaksanaannya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 jam 10 pagi sampai jam 11.30. Temanya adalah tetap berkreasi di tengah pandemi. Pesertanya dari kelas 3 SD sampai kelas 6 SD. Kemudian ada kegiatan rutin. Yang pertama membaca ayat Alkitab dan dipost di IG atau di tag di IG Sekolah Minggu HKBP Pasar Minggu. Kemudian yang terakhir, Puncak Pareheon. Puncak Pareheon pada
hari Minggu tanggal 28 Maret tahun 2021. Kegiatannya yang pertama ada live streaming, pengumuman lomba, penampilan pemenang lomba, ada kuis, kemudian ada tutor guru sekolah minggu, diikuti seluruh guru sekolah minggu. Dimohon dukungan dari Amang Inang, orang tua, untuk berpartisipasi dari adik-adik dalam mengikuti setiap rangkaian kegiatan Parahyangan Sekolah Minggu tahun 2021. Pendaftaran dan pengumuman video lomba dapat dilakukan dengan menghubungi guru kelas masing-masing atau menghubungi PIC Parahyangan. Ada Kak Nova, bisa dihubungi lewat nomor HP-nya 085 358 37 9798 dan Kak Jelita 0822 3552 7230 dan Kak Nina 081 352 978 690. Ya, dan untuk lebih lengkap lagi, nanti peraturan dan teknisnya akan di-share di grup kelas masing-masing ya. Demikianlah pemaparan kegiatan sekolah minggu Parahyangan 2021. Ya, adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita ya. Persembahannya disiapkan dan dimasukkan ke dalam celengan ya setiap minggunya. Nah, kita mau menyanyikan lagu penutup kita yang judulnya Allah Adalah Kasih dari Kidung Jemaat 434. Yuk Kak Syera. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Kamu dalam dunia, bukan dari dunia. Aku yang memikul sengsaramu. Allah adalah kasih dan sumber kasih, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Nah, adik-adik semuanya, kita akan mengakhiri pembelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah dalam surga yang selalu menganugerahkan kasih setiamu kepada kami sampai dengan hari ini. Tak putus-putusnya Engkau memberkati, menjagai kami semua hari lepas hari. Dan sampai dengan hari ini, Tuhan masih menganugerahkan hari yang baik bagi kami untuk boleh belajar daripada firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami dalam pertumbuhan iman percaya kami sebagai anak-anak Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengarkan hari ini semakin menumbuhkan cinta kasih kami kepada Tuhan, sebagaimana Tuhan selalu mencintai dan mengasihi kami dalam kehidupan kami ini. Hari ini kami berdoa buat adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Umur panjang, kesehatan, sukacita, berkat adalah datangnya daripada Tuhan. Oleh karena itu kami bermohon kepadamu, ya Bapa dalam surga, anugerahkanlah umur yang panjang, kesehatan, sukacita, kepintaran kepada adik-adik kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini.
dan Tuhanlah dalam Roh Kudus-Mu yang menggerakkan mereka untuk selalu ingat bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih atas perpanjangan umur yang telah Tuhan anugerahkan kepada mereka masing-masing. Berkatilah orang tua dari adik-adik sekolah minggu yang tak jemu-jemunya selalu memberikan hati untuk mendampingi adik-adik sekolah minggu kami dalam belajar akan firman Tuhan, memuji memuliakan Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan tangan mereka, setiap aktivitas mereka hari lepas hari, sehingga pekerjaan apapun yang mereka lakukan semua berbuah kebaikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Tatkala juga hari ini kami akan memulai parheheon anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini. Biarlah anak-anak Tuhan bersukacita, bergembira, mengikuti setiap kegiatan yang akan dilakukan. Meskipun kami melakukan semua kegiatan tidak secara bersama-sama datang ke gereja Tuhan, berkumpul bersama untuk melakukan banyak hal. Kami melakukan setiap kegiatan hanya secara online saja. Tapi apapun yang kami lakukan, semua kami persembahkan untuk pujian dan syukur kami kepada Bapa dalam surga. Engkau jugalah yang selalu mengingatkan anak-anak sekolah minggu beserta dengan para orang tua mereka untuk turut mendukung, turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan parheheon yang akan kami lakukan bersama-sama sebagai tanda sukacita kami. Tuhan mengasihi kami semuanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Ampunilah kami akan dosa-dosa pelanggaran kami, supaya kami semakin layak untuk menerima berkat-berkat Tuhan dan menjadi anak-anak Tuhan dalam kehidupan kami ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Dengarkanlah kami juga Bapa dalam surga tatkala kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Nah, adik-adik semuanya, sampai di sini pembelajaran kita akan firman Tuhan dan juga pembukaan parheheon anak sekolah minggu gereja kita. Sekali lagi, Inang Pendeta, Kak Nina, dan Kak Jelita berharap adik-adik semua turut serta dalam setiap kegiatan parheheon yang akan kita lakukan bersama-sama di gereja kita ini lewat online. Sekali lagi, tetap semangat. Dan terakhir, Inang Pendeta, Kak Nina, dan Kak Jelita tetap berpesan kepada adik-adik semuanya, tetaplah berdoa, patuhi Mama dan Papa, Jaga kesehatan dan di rumah aja. Bye!